Ada 3 hal yang patut untuk kita evaluasi ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang budiman, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hari-hari Ramadan kita sudah berada di penghujung akhirnya. Ada hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Pada saat perjalanan hari-hari Ramadan kita sudah berjalan cukup jauh hingga kita berada di hari-hari terakhir. Memang kita sadari hari-hari Ramadan tidaklah banyak. Bahkan sangat-sangat singkat, sangat pendek. Dalam bahasa Al-Quran, Allah menggunakan istilah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Artinya hari-hari yang pendek, hitungannya pasti, maksimal 30 dan rata-rata 29. Karena itu pada saat kita sudah berada di penghujung akhir seperti ini, ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan bersama, yaitu mengevaluasi perjalanan hari-hari Ramadan kita. Sahabat beriman, evaluasi merupakan hal yang mutlak untuk kita lakukan dalam perjalanan kehidupan ini, terutama perjalanan menuju akhirat, agar kita melihat sudah sejauh mana perjalanan yang kita lakukan dan apa yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan, maka evaluasi yang perlu untuk kita lakukan dalam perjalanan hari-hari Ramadan ini adalah evaluasi terkait dengan perubahan kejiwaan kita, perubahan rohani kita. Karena memang ini yang terpenting dalam perjalanan hari-hari Ramadan kita. Perubahan rohani, bukan perubahan fisik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika kesucian ruhani ini terjadi dalam proses perjalanan hari-hari Ramadan kita, maka disitulah keberuntungan kita. Tapi apabila tidak terjadi perubahan dalam ruhani ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena sudah mendapatkan Ramadan, tapi tidak mampu kita manfaatkan. Pemirsa yang budiman, ada 3 hal yang patut untuk kita evaluasi ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan seperti ini. Yang pertama, evaluasi terkait dengan hasrat kita
terhadap aneka jenis makanan dan minuman. Apakah Ramadan telah merubah hasrat kita terhadap semua itu? Apakah meningkat ataukah menurun? Yang kedua, kita patut untuk mengevaluasi terkait dengan kesabaran kita. Apakah kesabaran kita meningkat, lebih suka memaafkan, ataukah menurun, cepat tersinggung, cepat marah, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, kita patut untuk mengevaluasi dan melihat terkait dengan semangat kita di dalam merangkai amal-amal soleh. Apakah semangat itu meningkat, membuat kita termotivasi untuk melakukan banyak bentuk-bentuk amal soleh, ataukah kita justru di penghujung akhir Ramadan ini merasa bosan, kelelahan, sehingga kemudian kita segera ingin berhenti dalam perjalanan Ramadan ini. Pemirsa yang budiman, sejenak mari kita urai 3 evaluasi ini. Yang pertama terkait dengan tingkat hasrat ruhani kita terhadap aneka jenis makanan. Puasa yang paling terlihat dan yang paling kita rasakan adalah pengendalian diri dari aneka makanan dan minuman. Dari sini patut untuk kita renungkan, apakah perjalanan Ramadan kita yang sudah di penghujung akhirnya ini membuat hasrat kita ini menjadi menurun, tidak ada lagi tertarik dengan aneka jenis makanan dan minuman, tidak tertipu dengan lezatnya aneka makanan dan minuman, karena kita lebih tertarik untuk membersihkan jiwa kita, melakukan berbagai rangkaian ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik memang terkait dengan ini. Di bulan Ramadan, pedagang makanan dan minuman jumlahnya semakin banyak. Dan anehnya, berdagang makanan dan minuman di bulan Ramadan selalu laku. Ini menarik untuk menjadi perhatian kita. Artinya, Ramadan seringkali tidak membuat hasrat kita terhadap aneka makanan dan minuman menurun. Justru kecenderungannya meningkat. Ini patut kita evaluasi. Berbeda kalau belanja kita terhadap makanan dan minuman itu bertambah, bukan untuk kita konsumsi, tapi untuk kita infakkan kepada orang lain. Kita ingin berbagi kepada orang lain. Itu tentu berbeda ceritanya. Karena itu, pada saat perjalanan kita sudah hampir sampai di penghujung akhirnya, kita harus mampu mengendalikan keinginan kita, mengendalikan hasrat kita terhadap makanan dan minuman. Karena Ramadan mengajarkan itu kepada kita. Yang kedua, terkait dengan semangat kita dalam merangkai aneka kebaikan. Apakah di penghujung akhir Ramadan ini semakin meningkat ataukah menurun? Ini patut untuk kita evaluasi. Tidak jarang kita merasakan, kita melihat bahwa semangat kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah di penghujung akhir Ramadan, misalnya sholat tarawih, cenderung menurun. Ada kebosanan
bahkan ada kemalasan ketika kita sudah melakukan itu tiap malam dari awal Ramadan hingga di penghujung akhirnya. Ini menjadi menarik untuk kita evaluasi. Karena tujuan ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melatih. Seluruh ibadah hanyalah sarana agar kecintaan kita terhadap amal-amal soleh itu terus meningkat. Walaupun perut lapar, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk menghentikan aktivitas kebaikan. Sehingga di penghujung akhir Ramadan ini patut untuk kita renungkan apakah semangat kita untuk merangkai amal-amal soleh menjadi meningkat. Perut lapar, tenggorokan haus bukan alasan untuk menghentikan semua itu. Justru berlatih kita tiap hari, tiap malam untuk melakukan amal-amal soleh di penghujung Ramadan ini, kita sudah mulai merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang patut untuk kita evaluasi adalah tingkat kesabaran kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Lebih lanjut beliau menjelaskan, jika kalian berpuasa, kalian harus mampu mengendalikan mulut kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bahkan ketika ada orang lain melakukan kecaman terhadap kita, ngajak ribut dengan kita, kita harus mampu menahan diri untuk tidak terpacu melakukan hal yang sama. Mensikapi keburukan orang lain dengan keburukan yang sama bukanlah kesabaran. Dan ini menjadi patut untuk kita evaluasi. Perjalanan hari-hari Ramadan kita yang sudah hampir sampai di penghujung akhirnya ini harusnya membuat hati kita lebih bersabar. Melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, kita lebih memilih memaafkan daripada kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita terima dari orang lain. Sehingga puasa betul-betul sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW mampu menjadi perisai kita untuk terhindarkan dari hal-hal yang buruk yang bisa mengotori kejiwaan kita. Ini 3 hal yang patut untuk kita renungkan. Semoga di penghujung akhir Ramadan ini kita betul-betul bisa mengambil hikmah, mengambil berkah dari hadirnya Ramadan, sehingga ada perubahan signifikan dalam sisi rohani kita, dalam kejiwaan kita, bukan pada fisik kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.